Inilah gereja yang kulihat, gereja yang dibangun di atas dasar Yesus Kristus sebagai batu penjuru dan gembala agung, yang altarnya selalu penuh dengan orang-orang yang bertobat dan hatinya haus dan lapar akan Roh Kudus, yang menaikkan pujian dan penyembahan dengan penuh cinta karena karyanya di atas kayu salib yang sempurna. Inilah gereja yang kulihat, gereja yang menjadi rumah doa dan pemulihan bagi suku-suku bangsa dan bahasa. Rumah tempat kita semua bersatu hati, tumbuh bersama sampai serupa Kristus dan memenangkan jiwa. Yang sakit akan disembuhkan, yang lemah akan dikuatkan, saling menopang dan berbagi sebagai kesatuan tubuh Kristus dengan Yesus Kristus sebagai kepala. Inilah gereja yang kulihat, yang api kegerakan kasih-Nya tidak pernah padam dari generasi ke generasi, dan kerinduan hatinya untuk melayani dan menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Gereja yang seperti lumbung Yusuf, selalu diberkati dan menjadi berkat. Gereja yang mengabarkan pesan kebenaran Injil Kristus melalui media, kebudayaan, pendidikan, marketplace, keluarga, politik, dan kesehatan. Gereja yang berdampak dan menjadi terang dan garam. Dan gereja yang kulihat itu adalah Kita. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Shalom. Suruh banyak saudara diberkati Tuhan, lambaikan tangan, berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Saya ajak saudara untuk kita boleh bangkit berdiri bersama-sama, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini kami boleh merasakan akan kasih Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Kami boleh bersama-sama di tempat ini Tuhan, semua adalah kasih-Mu Tuhan. Terima kasih dan biarkan semuanya Tuhan kami mau bawa dengan ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Pagi hari ini kami datang, kami mau benar-benar memuji akan Engkau, menyembah Engkau Tuhan. Layakkan kami Tuhan untuk kami boleh menyembah Engkau. Terima kasih buat pagi hari ini. Hanya di dalam nama Yesus kami siap memuji dan meninggikan Engkau. Haleluya. Amin. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan kita buat Tuhan. Haleluya. Kita bawa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Ya. Hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermasmur nabari, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, gerbangnya dengan pujian, bermasmur nyanyikan, bersuka cita sekarang tinggikan Dia. Mari katakan semuanya. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah, tanganku terangkat Tuhan, Engkau hadir, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Haleluya. Yang bersuka cita kita akan memberikan tepuk tangan kita buat Tuhan kita. Ya, bersyukurlah kepada Tuhan. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermasmur, amin, nyanyikan nyanyian bersuka cita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermasmur bagi Dia. Nyanyikan baru bagi Tuhan kita, amin. Bersuka cita sekarang tinggikan
kita. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Allah hadir, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Silakan. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Mari sekali lagi bersama katakan, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Haleluya, sorak-sorai bagi Tuhan kita, yeay. Haleluya. Kita percaya berkat Tuhan mengalir dalam hidup kita, amin. Kasih setiamu nyata bagiku. Mari katakan, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Anugerahnya sangat besar bagiku. Semuanya yang percaya, ku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup. Untuk apa saudara? Amin. Aku diberkati, limpah kasih karunia-Mu dalam hidup kami Tuhan. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sebab Dia Allah yang sanggup. Amin. Haleluya. Mari sekali lagi gereja Tuhan katakan, kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Semuanya aku diberkati. Berikan curahan berkat bagi saudara-saudaramu. Tengok kiri kananmu, buka belakang. Untuk menyediakan aku. Kamu diberkati, kamu dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Yang percaya karya Tuhan ajaib atasmu, nyatakan kuasanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita boleh angkat tangan kita, katakan, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar. Sekali lagi katakan saudara, sebab Allah sanggup. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup apa? Untuk menyediakan. Amin. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna
sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan. Yeay. Silakan Bapak Saudara duduk kembali. Terima kasih Tuhan, Kau yang terus membawa kami untuk kami boleh mengerti akan jalan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Ajar aku Tuhan jalan dalam terang-Mu, berikan ku hati yang teguh mengasihi-Mu. Mari bersama Bapak. Ajar aku Tuhan jalan dalam terang-Mu, berikan ku hati yang teguh mengasihi-Mu. Ku puji Kau selama-lamanya, segenap hatiku, segenap buatku, segenap hidupku, ku serahkan padamu. Jadilah sesuai kehendak-Mu. Ajar aku Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Biar wanita saja yang katakan pujian ini. Ajar aku Tuhan, Ya, kasih Yesus. jalan dalam terang-Mu, Ajari aku, berikan ku hati yang teguh mengasihi-Mu. mari kita para pria katakan. Ajar aku Tuhan jalan dalam terang-Mu, berikan ku hati yang teguh mengasihi-Mu. Kita boleh bersama-sama, kita mau katakan puji, puji Kau selama-lamanya, segenap hatiku, segenap kuatku, segenap hidupku, ku serahkan padamu. Jadilah sesuai kehendak. Katakan ku puji, ku puji Kau selama-lamanya. Ya Tuhan, hanya Engkau yang layak kami puji, hanya Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Segenap hidupku, ku serahkan padamu. Jadilah sesuai kehendak-Mu. Ku puji Kau, ku puji Kau selama-lamanya. Ya Tuhan, segenap kuatku,
Oh, segenap hidupku ku serahkan padamu. Jadilah sesuai. Mari sekali lagi katakan, ku puji Kau Tuhan. Ku puji Kau selama-lamanya. Senap hatiku, senap kuatku, ku serahkan padamu. Jadilah sesuai kehendak-Mu. Ajar aku Yesus Tuhan. Katakan, ajar aku, ajar aku. Yesus Tuhan. Mari kita mau datang menyembah Dia. Terima kasih Tuhan, kami menyembah-Mu. Kami bersyukur padamu. Ya Aba, ya Bapa, Engkau yang mengasihiku Tuhan. Kasih-Mu sempurna. Mari gereja Tuhan, bawa hatimu, bawa penyembahanmu datang kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, ini aku, bentuk aku Tuhan. Ajari aku lebih lagi mengerti akan kehendak-Mu. Sebab rencana-Mu, rancangan-Mu adalah indah bagiku. Oh, segenap hatiku Tuhan menyembah-Mu. Segenap jiwaku Tuhan menyembah-Mu. Ajarkan kami Tuhan. Oh, ajarkan kami Tuhan. Bentukkan hati kami. Rabaya Syaka dengan kasih-Mu. Bentukkan kami Tuhan. Bentukkan hati kami Tuhan. Dengan kuasa kasih-Mu Yesus. Kuasa-Mu Tuhan yang sempurna, oh nyata atas hidup kami Yesus. Kuasa-Mu yang sempurna, oh nyata atas kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang sanggup untuk lakukan dan segala apa yang terjadi dalam hidup kami. Sesuatu yang besar dan dahsyat itu akan Kau nyatakan dalam hidup kami. Oh, yang lemah akan Kau kuatkan, yang sakit akan Kau sembuhkan Tuhan. Semua beban yang akan Kau angkat dalam nama Yesus.
terima kasih. Selalu melembutkan hati kami. Terima kasih. Ajar aku Yesus Tuhan. Mari gereja Tuhan katakan, ajar aku, ajar aku. Ajar aku. Yesus, sekali lagi. Segenap hatimu katakan, ajar aku Tuhan. Ajar aku. Yesus Tuhan. Sajak semua untuk kita boleh bangkit berdiri bersama-sama. Mari katakan, ku mau sepertimu. Ku mau sepertimu Yesus. Disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan. Nah, sekali lagi, haleluya. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Saya undang hambanya dalam setiap jalanku, memuliakan. Sekali lagi katakan, ku mau sepertimu. Disempurnakan dalam setiap jalanku. Amin. Memuliakan namamu dalam segenap jalanku, dalam segenap jalanku, memuliakan. Sekali lagi katakan, dalam segenap jalanku, dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. kami membawa hidup kami Tuhan ke dalam tangan-Mu, supaya setiap kami ini Tuhan menyempurnakan lebih lagi. Sebab kami tahu bahwa tubuh daging kami lemah, tapi waktu Roh-Mu itu tinggal dalam kami Tuhan. Kami punya kekuatan untuk hidup mengasihi-Mu, kami punya kekuatan untuk hidup taat dan setia kepada Tuhan. Dan biarlah pagi hari ini Tuhan, Roh-Mu di tengah-tengah kami yang akan mengerjakan Tuhan keselamatan itu dalam setiap kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur dan kami mau mendengar apa yang Tuhan mau bicara buat pagi ini buat di dalam kehidupan kami. Dan kami mau menerima setiap firman-Mu dengan tidak berbantah. Karena itu Tuhan, berbicaralah dalam setiap kehidupan kami. Kami siap untuk menerima berkat yang luar biasa itu. Semua yang siap menerima berkat firman sama-sama katakan amin. Shalom saudara, silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, terima kasih buat tim Present Worship yang sudah melayani. Berapa banyak saudara bersuka cita pagi hari ini, boleh lambaikan tangan, amin. Haleluya, saya percaya bahwa saudara orang-orang yang dikasihi Tuhan dan yang akan diberkati Tuhan. Yang setuju katakan amin saudara, amin. Ya, pagi hari ini saya akan share buat kita semua, saya akan beri judul firman Tuhan adalah pola hidup dalam ketaatan atau dalam bahasa Inggrisnya obedience saudara ya. Yuk kita buka dalam Kejadian 2 ayat yang ke-15 sampai yang ke-17. Kejadian 2 ayat yang ke-15 sampai yang ke-17. Firman Tuhan katakan demikian. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. 16. Lalu Tuhan memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini
boleh kau makan buahnya dengan bebas. 17, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ya saudara, ayat ini adalah sebuah bukti gambaran bahwa manusia itu diciptakan di dalam perkenanan Tuhan. Manusia diciptakan sebelum bahkan manusia itu ada, bahkan sebelum Adam dan Hawa melakukan tugasnya, ya, bahkan mungkin sebelum dia ngerti apapun, Tuhan sudah siapkan yang namanya Taman Eden. Itu taman yang seperti surga, gambaran surga yang ada di muka bumi ini saudara. Dan ayat ini jelas katakan bahwa Adam dan Hawa adalah sebuah gambaran realitas bahwa manusia itu dibentuk dan hidup di dalam berkat Tuhan. Bahkan Tuhan katakan beranak cuculah. Artinya bahwa seluruh manusia, umat manusia seharusnya menikmati yang namanya kebaikan dan perkenanan Tuhan. Ya, kalau saudara boleh toleh kanan, lihat apakah tetanggamu manusia saudara. Ya, artinya kalau tetanggamu manusia, ya artinya bahwa sebenarnya kita ini ditentukan untuk hidup diberkati Tuhan. Yang setuju katakan amin saudara. Nah, namun apa yang terjadi saudara di dalam perkenanan? Di dalam perkenanan bukan berarti terus kita ini bisa hidup seenak kita. Oh semuanya boleh gitu ya, semuanya bebas kamu lakukan, semuanya bebas kamu makan. Enggak saudara. Sebab hari itu sejak awal penciptaan manusia, Tuhan sudah memberikan yang namanya rule. Sudah berikan sebuah yang namanya pola. Kalau saudara tahu penciptaan di dunia diciptakan dengan sebuah pola. Ada terang, ada gelap. Ada darat, ada lautan, saudara. Ya. Ada hewan yang di udara, ada hewan yang di bawah, di merayap di atas muka bumi. Dan Tuhan sudah menempatkan itu batas. Mana yang langit, mana yang laut, mana yang darat, saudara. Begitu juga dalam setiap kehidupan kita sampai hari ini. Bahwa seluruh kehidupan kita ini terbentuk dan terpelihara dengan sebuah yang namanya pola atau pattern. Lah seringkali dalam kekristenan kita ini merasa bahwa oh kalau saya sudah menerima perkenanan, saya sudah menerima berkat Tuhan, saya bisa bebas sebebas-bebasnya. Kalau saya sudah menerima yang namanya berkat Tuhan, keuangan, saya boleh pakai uang apa saja. Kalau saya sudah terima kesehatan, keselamatan, saya bisa tentukan hidup saya seenak diri saya. Dan kita mulai lupa kepada sebuah yang namanya pola. Dan tahukah saudara, Adam dan Hawa belum sampai mereka punya anak cucu, mereka harus keluar dari yang namanya taman perkenanan Tuhan. Dan apa yang membuat mereka keluar hari itu? Karena mereka tidak mengikuti sebuah pola yang begitu penting. Apa itu polanya? Hari ini saya mau berikan sebuah sharing buat kita semua. Kita akan belajar yang namanya pola ketaatan. Katakan ketaatan, 1, 2, 3. Ketaatan atau atau obedience. Ini penting saudara, pola ketaatan. Sebab kalau saudara belajar firman, ya Alkitab itu dari Kejadian sampai Wahyu. Intinya pola, ada sebuah pola yang penting, itu cuma satu aja. Taat atau memberontak. Sebab apa yang membuat Lucifer, malaikat penyembah itu jatuh menjadi iblis. Karena satu, ketidaktaatan saudara. Ya. Makanya kita perlu berhati-hati dengan ketaatan dalam setiap kehidupan kita. Habis begitu pentingnya kita ini hidup dalam perkenanan Tuhan, dalam ketaatan. Ya. Waktu bangsa Israel dibebaskan Tuhan keluar dari Mesir. Bangsa Israel adalah bangsa yang hari itu nasib mereka sebagai budak. Mereka nggak punya nasib masa depan. Selama 400 tahun mereka sudah dibudak karena dosa mereka, saudara. Tapi hari itu Tuhan menyelamatkan mereka. Alkitab menuliskan Tuhan membawa mereka semua keluar dari Mesir. Dan tidak ada satupun yang tertinggal. Artinya apa? Mereka mau berdosa hari itu, mereka mau meninggalkan Tuhan hari itu, atau mereka yang mau bersungguh-sungguh, mereka mendapat keselamatan yang sama. Diselamatkan Tuhan, dibebaskan Tuhan,
Dan Tuhan janjikan sebuah tanah Kanaan, sebuah tanah perjanjian yang dimana mereka akan menjadi bangsa yang merdeka. Mereka menjadi tuan atas hidupnya mereka sendiri. Mereka bekerja dan mereka menikmati hasil mereka sendiri di sebuah tanah perjanjian. Dan waktu Tuhan bawa mereka keluar melalui sebuah perjalanan. Saudara tahu, itu perjalanan yang dipimpin oleh tiang dan awan dan tiang api, saudara. Mereka mengalami yang namanya perjalanan supranatural. Langit terbuka. Mereka mau minta apa aja, saudara. Tuhan sediakan, saudara. Di padang gurun, saudara. Seperti yang saya sampaikan. Itu mereka berjalan gak di padang gurun. Itu surga di tengah padang gurun dalam perjalanan mereka. Tapi yang menjadi pertanyaan begini. Apakah mereka semua masuk ke dalam tanah perjanjian? Halo? Apakah mereka semua akhirnya masuk ke dalam tanah perjanjian? No. Firman Tuhan mencatat, sebagian besar mereka mati di padang gurun. Dan mereka sampai kepada anak cucu mereka, beberapa mereka tidak masuk ke dalam tanah perjanjian, saudara. Kenapa? Saya pikir bukan karena sakit penyakit. Bukan karena kelaparan, mereka enggak lapar kok. Bukan sakit penyakit atau mereka mengalami apa yang buruk dalam tubuh mereka, enggak kok. Menurut saya ya, karena kasut dan baju pun gak rusak kok. Terlebih kekuatan mereka. Tapi apa yang membuat mereka mati di padang gurun? Karena pemberontakan mereka. Karena ketidaktaatan mereka. Karena mereka gak masuk ke dalam yang namanya pola obedience, pola ketaatan. Makanya tidak semua mereka masuk. Yosua 1 ayat 8 Tuhan bicara kepada Yosua. Yosua, berjalanlah. Dan jangan berjalan ke kanan atau ke kiri. Artinya berjalan lurus bersama Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Itu bicara tentang apa? Ketaatan. Dan Tuhan janjikan apa? Engkau akan berhasil dan engkau akan beruntung dalam perjalananmu. Pagi hari ini kita akan belajar melihat betapa pentingnya yang namanya ketaatan. Ketaatan gak bisa dibangun 1-2 hari, saudara. Perlu yang namanya pola. Perlu yang namanya pattern di dalam setiap kehidupan kita. Dan biarlah patron atau pattern kebiasaan pola hidup ini yang menjadi mengisi dalam setiap kehidupan kita. Yuk gini, manusia itu selalu punya pola, saudara. Kalau polanya nggak baik, ya, kalau kita nggak punya pola yang baik, akan selalu dimasuki dengan pola yang buruk. Ya. Kalau saudara nggak atur hidup saudara, mengisi hari-hari saudara, ya, agenda kita dengan sesuatu yang berguna, maka akan agenda lain yang nggak penting yang akan masuk. Ya. Contoh saya mau tanya, ya, kalau kita nggak punya agenda kerjaan gitu ya, mungkin hari Minggu selesai nggak ada kerjaan. Kira-kira apa saudara yang kita lakukan? Yang harus ya mungkin kita bisa kerja gitu ya, karena kita nggak mengagendakan, tiba-tiba ada orang, ayo kita keluar nongkrong, ya jadi saudara nongkrong saudara. Ya. Karena itu penting, kita perlu membangun sesuatu yang baik dalam hidup kita. Yang namanya obedience atau ketaatan. Kenapa kita perlu membangun ketaatan? Yang pertama, kita tolong Pak slide-nya dikeluarkan. Yang pertama karena begini, ketaatan adalah bukti kita percaya kepada Tuhan dan melakukan kehendaknya dengan setia. Saya ulang, ketaatan itu artinya begini, bahwa bukti kita ini percaya kepada Tuhan. Tapi bukan sekedar percaya, tapi kita mau melakukan kehendak Tuhan dengan setia. Minggu lalu saya diberkati dengan apa yang disampaikan Pak Robert di tempat ini. Banyak orang Kristen cuma percaya kepada Tuhan, tapi nggak mau melakukan kehendak Tuhan. Nggak pernah taat. Itu artinya kan begini, sama dengan setan. Loh setan itu percaya loh kalau Tuhan itu ada. Bahkan setan percaya kalau Tuhan itu berkuasa. Ya, lebih dari kita loh kadang-kadang ya. Kadang-kadang kita masih gak percaya Tuhan itu berkuasa. Iblis itu percaya Tuhan itu ada dan berkuasa. Tapi satu, dia gak taat, dia gak melakukan, dia memberontak. Makanya ketaatan itu adalah begini, kita percaya kepada Tuhan, kita dengar firman hari ini, kita terima sesuatu yang Tuhan bicara dalam setiap kehidupan kita. Dan kita mulai melakukan kehendak. Kita taat.
Kita mau melakukan kehendak Tuhan. Begitu juga sebaliknya saudara. Bahwa ketidaktaatan artinya kita nggak percaya dan tidak mau melakukan kehendaknya. Saudara lihat. Sepanjang sejarah di dalam Alkitab, di dalam firman. Selalu Tuhan hadirkan. Selalu Tuhan bandingkan. Selalu Alkitab tunjukkan kepada setiap kita. Bagaimana kehidupan orang-orang yang di dalam ketaatan dan orang-orang yang gak hidup di dalam ketaatan. Mereka hidup di zaman yang sama. Mereka hidup di dalam surga yang sama. Mereka hidup dalam sebuah perjalanan yang sama. Contohnya Kain dan Habil. Yang satu gak taat. Tapi yang satu melakukan karena ketaatan. Esau dan Yakub. Saul dan Daud. Bagaimana Tuhan menolak Esau dan Tuhan memilih Yakub. Bagaimana juga Tuhan menolak Saul. Padahal Tuhan pernah memilih Saul. Saul diurapi, kalau saudara baca ya, Saul itu diurapi Tuhan. Itu luar biasa loh pengurapannya yang diterima Saul, saudara. Sampai dikatakan Saul itu seperti orang yang manusia yang berbeda, saudara. Tapi lihat, apa yang membuat Saul keluar dari perkenanan, dari berkat Tuhan. Karena dia nggak punya yang namanya spirit of obedience. Pola ketaatan dalam hidupnya. Tapi berbeda dengan Daud. Daud lahir dari keluarga yang gak beruntung hari itu. Tapi karena Daud membangun hidupnya, percaya dan melakukan firman. Makanya hidupnya masuk di dalam berkat Tuhan. Ya, seringkali kita ini melakukan ketaatan. Ya, kita percaya dengar firman. Tapi waktu kita melakukan ketaatan, kita ini masih menunda ketaatan kita, saudara. Kita seringkali, ya saya akan taat Pak sama Tuhan. Tapi tunggu, kadang-kadang gak masuk dengan akal pikiran. Tapian gitu ya, pakai kata tapi. Nah, ketaatan itu adalah melakukan firman tanpa kata tapi, saudara. Tanpa perlu penjelasan, hanya taat. Lakukan saja. Dengar firman, percaya, lakukan. Dan kita akan melihat, ada seorang yang namanya Abraham. Nah ini kalau nama Abraham ini kan heboh saudara ya. Karena kalau saudara baca Galatia 3 ayat 29, firman Tuhan bilang gini ya. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Saya percaya semua yang ada di tempat ini adalah orang yang milik Kristus. Amin. Karena saudara datang ibadah di tempat ini. Tapi menjadi pertanyaan begini. Apakah kita semua berhak menerima janji Allah? Sama seperti Abraham menerima janji Tuhan. Abraham menerima janji. Dan Abraham menerima segala berkat Tuhan. Menikmati berkat Tuhan. Lah kita keturunannya. Apakah kita juga berhak? Apakah kita juga sudah menerima? Belum tentu saudara. Jawabannya belum tentu. Coba nanti kita akan lihat. Ternyata enggak semua keturunannya Abraham menerima janji Tuhan. Kenapa? Karena enggak hidup di dalam pola ketaatan Abraham. Oh seringkali kita kan ngeklaim ya saudara ya. Sama seperti saya saudara ya. Tuhan berkati aku Tuhan. Aku ini kan milikmu. Aku ini keturunan Abraham. Warisan Abraham, warisan Abraham, warisan bangsa-bangsa. Ngeklaim saudara. Tapi gak pernah terjadi. Why? Kenapa? Karena ternyata kita cuma ngeklaim, tapi kita gak pernah hidup sama seperti Abraham. Dengan pola hidupnya Abraham. Abraham terkenal karena ketaatannya saudara. Ya. Yuk baca Kejadian 22 ayat 1 sampai 3. Ini bukti bahwa Abraham punya pola ini dan berkat itu turun karena pola ini saudara. Kejadian 22 ayat 1 sampai 3 dikatakan demikian. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Ayat 3,
Keesokan harinya pagi-pagi bangun Abraham. Saudara lihat, waktu Abraham menerima sebuah perintah yang Tuhan gak jelaskan lebih dulu loh. Tuhan gak janji lebih dulu, oh nanti aku akan ganti. Begini skenarionya A, B, C, D. Enggak saudara. Abraham menerima. Karena Abraham percaya bahwa Tuhan yang dia sembah bukan Tuhan yang jahat. Makanya Abraham percaya, tapi enggak cukup dia Abraham percaya. Tapi Abraham taat, obey. Dia melakukan ketaatan. Buktinya mana? Tadi buktinya. Pagi-pagi benar, Abraham bangun dan dia mempersiapkan korban. Loh itu yang dikorbankan bukan dombanya, bukan piaraannya. Itu anak yang dijanjikan Tuhan, anak yang ditunggu-tunggu, anak yang, itu saya tahu bahwa itu sebuah perjuangan berat untuk Abraham dapat itu anak. Dan hari itu Tuhan bilang, korbankan, serahkan, bunuh anak itu. Dan Abraham tidak berbantah sedikit pun. Abraham taat, saudara. Kita ngerti endingnya, tapi hari itu Abraham gak ngerti endingnya. Tapi dia cukup taat. Tapi saya percaya begini, bahwa ujian ini adalah bukan ujian yang biasa, ini ujian yang berat. Setuju saudara ya? Ini ujian yang berat buat Abraham. Tapi ujian ini bukan semata-mata hari itu. Ketaatan Abraham gak cuma dibangun satu hari. Belajar kisah dari Abraham, kehidupan Abraham. Bagaimana waktu Tuhan menyuruh dia keluar dari tanahnya, dari rumahnya, dari istananya, kepada sebuah tempat yang Abraham gak ngerti itu di mana, keadaannya seperti apa. Apa yang Alkitab tulis? Abraham gak berbantah. Abraham hanya taat melakukan. Dan dia percaya, mempercayakan hidupnya kepada Tuhan hari itu. Dan waktu Tuhan janji kepada seorang Abraham kepada menjadi bangsa yang besar, ya Abraham manusia, tetap manusia. Dia punya kelemahan. Abraham sempat gak percaya dan dia buat sebuah rancangan sendiri. Abraham sempat keluar dari ketaatan dengan menikahi mengawini Hagar. Dan tahukah saudara akibatnya? Itu sampai hari ini problem gak selesai sampai kepada anak cucu seluruh umat manusia. Tapi Abraham bertobat, dia berbalik dan taat kepada Tuhan. Bahkan waktu Tuhan katakan, Abram, ganti namamu dengan Abraham. Arti kata nama Abraham, Bapak dari segala bangsa. Hari itu satu anak pun belum keluar dalam hidupnya. Dan Abraham taat. Tapi sampai pada sebuah ujian ketaatan. Waktu dia mengorbankan Ishak. Tuhan tahu Abraham lulus ujian dalam ketaatan. Dan hari itu ada berkat yang lebih besar lagi. Abraham bukan gak diberkati, sudah diberkati hari itu. Tapi lihat, orang yang di dalam ketaatan, itu seperti membuka surga yang lebih besar. Dan Tuhan datang, dia katakan, aku adalah Tuhan yang menyediakan. Hari itu Alkitab mencatat, pertama kalinya Tuhan menyatakan hidup kepada seluruh umat manusia. Kepada seorang yang namanya Abraham sebagai Jehovah Jireh. Allah yang selalu menyediakan, saudara. Dari sini kita melihat betapa pentingnya ketaatan, pola ketaatan dalam setiap kehidupan kita. Kita lihat dengan keturunan Abraham, Ishak. Siapa Ishak? Kejadian 26 ayat 12 sampai yang ke-13. Ini predikatnya seorang yang namanya Ishak, keturunan Abraham. Boleh ditampilkan Kejadian 26 ayat 12, firman Tuhan bilang gini. Maka menaburlah Ishak di tanah itu dan tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. 13 ya. Dan orang itu siapa? Ishak ini saudara ya. Menjadi kaya bahkan kian lama kian kaya sehingga ia menjadi sangat kaya. Alkitab mencatat seorang yang namanya Ishak bukan lagi cuma seorang miliarder atau triliuner.
Alkitab itu bukan kitab dongeng, bukan kitab yang nggak bisa ngitung, yang cuman isinya perasaan, enggak saudara. Kalau saudara baca kitab bilangan, saudara akan pusing saudara ya. Karena itu hitungan semuanya komplit dan detail ada di situ. Tapi kalau firman Tuhan bilang, dia adalah orang kaya, kian lama kian kaya, dan sangat kaya. Artinya memang gak terhitung berkat yang dia terima. Tapi saudara lihat, apakah Ishak otomatis menerima itu? No, karena dia anak Abraham. Enggak. Karena di pasal yang sama kalau saudara nanti baca ya, pelajari dari ayat 1 saudara baca. Hari itu terjadi kelaparan di negerinya tempat Ishak hidup. Dan apa yang terjadi? Ishak mikirnya gini, aku mau ke Mesir. Sebab di Mesir ada kelimpahan. Di Mesir tanahnya subur, lahannya subur. Investasi apa saja bisa. Mesir bicara tentang dunia. Mesir selalu bicara tentang dunia, saudara. Sistem pola dunia. Tapi hari itu Tuhan bilang, ayat 2, nanti kalau saudara baca ya. Stop, jangan pergi ke Mesir. Tinggallah di sini, di mana itu? Di Gerar kata firman. Gerar adalah tempat yang Ishak sama sekali gak ngerti tempat itu. Asing. Tuhan bilang tinggal di sini di tanah asing. Sebab aku akan memberkati kamu, aku akan menyertai kamu. Dan janji Tuhan, janji Abraham akan terjadi dalam hidupmu. Di tanah Gerar. Tahukah saudara, saya cukup kaget waktu saya membaca kisah tentang Gerar. Ternyata Gerar adalah bangsa yang sangat terkutuk. Saudara lihat. Gerar adalah tanah yang gak bagus dan bangsa itu, ya, rajanya, rakyatnya, pria-prianya suka ambil istri orang dan bunuh suaminya. Kalau dia punya suami akan dibunuh, suka kawin, saudara. Begitu buas ya istilahnya gitu ya. Laki-lakinya buas. Makanya sampai dikatakan Ishak ini ngomong sama istrinya. Kalau nanti ada orang tanya siapa aku, bilang aku saudaramu. Sebab kalau enggak aku pasti dibunuh. Kenapa? Karena istrinya Ishak sangat cantik saudara. Dan sampai sebuah kejadian rajanya mau ngambil ini istri Ishak. Tapi Tuhan menegur. Dan Tuhan menyelamatkan. Makanya di ayat 12. Ishak taat dengan apa yang Tuhan firmankan. Bahkan bukan sekedar itu. Dia menabur di tanah yang buruk. Tapi apa yang membuat Ishak diberkati? Bukan karena tanahnya. Tapi firman ayat 12 dikatakan karena berkat Tuhan. Karena ada pola obedience. Dia sebagai keturunan Abraham. Makanya waktu kita hidup dalam obedience, kita hidup di dalam ketaatan. Percayalah, surga akan terbuka dalam setiap kehidupan kita. Yang setuju katakan amin saudara. Makanya hal yang kedua yang saya mau sampaikan. Bahwa ketaatan akan membuat pintu surga terbuka dalam setiap kehidupan kita. Ketaatan akan membuka pintu surga. Ya kan kita akan melihat lagi. Apakah semua keturunan Abraham menikmati berkatnya Abraham? Ternyata enggak. Sebab di keturunan yang ketiga ada seorang yang namanya Esau. Esau lahir sebagai si sulung yang seharusnya berhak menerima warisan. Karena sulung yang berhak menerima warisan 3/4-nya saudara. Ya. Sementara yang bungsu hanya sisa. Tapi apa yang terjadi? Apa yang firman Tuhan katakan tentang Esau saudara. Ya, buka dalam Maleakhi 1 ayat 1 sampai 4. Tuhan, apa yang firman Tuhan sampaikan kepada kita tentang Esau. Ucapan ilahi firman Tuhan kepada Israel dengan perantaraan Maleakhi. Israel ini Yakub saudara ya. Firman Tuhan bilang gini ayat 2. Aku mengasihi kamu firman Tuhan. Tapi kamu berkata dengan cara bagaimana engkau mengasihi kami. Bukankah Esau itu kakak Yakub, demikian firman Tuhan. Ayat 3, namun aku mengasihi Yakub. Jadi Tuhan itu ngomong gini sama Yakub. Yakub ini adiknya. Hei Israel, aku mengasihi kamu. Yakub, aku mengasihi kamu. Tapi Yakub ini bilang, lu piye carane Tuhan? Bukankah harusnya Esau yang pantas dikasih?
Karena dia kakakku, karena dia sulung. Tapi ayat 3 dikatakan, tetapi aku membenci Esau. Sebab itu aku membuat pegunungannya menjadi sunyi sepi dan tanah pusakanya kujadikan padang gurun. Ayat keempat. Apabila Edom berkata, kami telah hancur tetapi kami akan membangun kembali reruntuhan. Maka beginilah firman Tuhan semesta alam. Mereka boleh membangun tetapi aku akan merobohkannya. Dan orang yang akan menyebutkannya daerah kefasikan dan bangsa yang kepadanya Tuhan murka sampai selama-lamanya. Sudah lihat, ini kehidupan yang tragis tentang Esau. Sebab seharusnya Esau lah yang berhak menerima warisan. Warisan kekayaan, warisan kemuliaan. Bahkan sampai dikatakan warisan ke bangsa-bangsa, saudara. Tapi Maleakhi katakan, Tuhan katakan, aku membenci Esau. Kenapa? Karena hari itu sejarah tentang Esau. Dia menjual hak kesulungannya. Dia hidup gak percaya kepada Tuhan. Dengan gampang menganggap remeh hak kesulungan. Hak kesulungan bicara apa sih? Hak kesulungan itu sebenarnya bicara tentang pilihan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Amin. Hak kesulungan bicara tentang apa kalau hari ini? Hak kesulungan bicara tentang pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Dia yang sulung, dia yang mati. Dan diberikan hak itu kepada kita. Supaya kita pun juga layak menerima berkat Tuhan. Tapi hari itu karena gak ada pola obedience. Gak ada pola ketaatan yang dibangun oleh Esau seumur hidupnya. Makanya begini, orang yang gak punya ketaatan dalam hidupnya. Orang yang gak pernah belajar berkorban, menyalipkan daging dan belajar untuk taat. Sekalipun gak ngerti, sekalipun kadang-kadang gak sesuai dengan apa yang Tuhan, dengan kehidupan kita. Orang itu akan dengan mudah menjual hak kesulungannya. Dia akan selalu menganggap remeh hadirat Tuhan. Orang-orang seperti ini akan selalu mementingkan diri sendiri. Dan orang-orang yang menjual hak kesulungannya. Kenapa? Ini sama seperti orang yang lebih memilih hal yang duniawi daripada hal yang rohani. Apa sih hal-hal yang duniawi? Saudara nanti bisa baca sendiri. 2 Timotius 3, pasal 3, firman Tuhan katakan, orang yang cinta dirinya sendiri. Orang yang cinta uang, suka berselisih daripada mengampuni. Suka mengambil, mencari uang daripada menabur, saudara. Orang yang suka memberontak kepada orang tua dan seterusnya. Nanti saudara baca sendiri. Karena gak ada pola obedience. Makanya orang-orang seperti ini gak pernah dapat sesuatu yang baik dalam hidupnya. Bahkan firman Tuhan katakan, dia akan mengalami tanah yang kering dalam hidupnya. Bahkan dikatakan waktu Edom bicara tentang keturunan dari Yakub. Maaf, keturunan Esau. Ini anaknya Esau namanya Edom. Bahkan keturunannya waktu bilang gini, oh runtuh gak apa-apa, kita akan bangun. Tapi Tuhan bilang gini, apapun yang dibangun oleh Edom, aku akan runtuhkan. Dan orang akan menyebut menjadi bangsa yang fasik. Saudara lihat, ngeri. Tetapi kepada orang yang hidup di dalam ketaatan, surga selalu terbuka dalam hidupnya. Yakub ngalami yang namanya surga terbuka. Dan hari itu si Yakub yang seharusnya dia nggak layak, dia yang seharusnya nggak punya hak menerima perkenanan. Tapi karena satu, dia mengikuti pola ketaatan dari bapaknya, dari kakeknya, dari Abraham, saudara. Surga terbuka. Hari ini kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib supaya setiap kita diselamatkan? Cuman satu, ketaatannya. Dia berjalan di atas kayu salib. Ketaatannya kepada Bapa untuk dia menjadi korban sembelihan buat setiap kita. Saya bayangkan kalau hari itu Yesus memberontak, dia tidak melakukan ketaatan. Percayalah,
tidak ada satupun dari kita hari ini kita diselamatkan. Tidak ada satupun dari kita menikmati berkat surga hari ini. Tapi karena satu orang taat, seisi dunia diselamatkan bagi yang percaya. Saya cuma berdoa hari ini, supaya setiap kita mengalami ketaatan. Amin saudara. Setiap kita akan mengalami surga terbuka. Saya minta pemain musik bisa maju ke depan. Satu ayat lagi terakhir saudara. Matius 6 ayat 33 sampai 34. Matius 6 ayat 33 sampai 34. Ada versi BIMK. Saya diberkati dengan apa yang Pak Robert sampaikan juga minggu lalu saudara. Ya, ini versi BMK ya. Kalau versi Indonesianya firman-Nya bilang gini, tapi carilah dulu kerajaan surga dan kebenarannya. Tapi ini versi BMK ya. Ya, keluarkan versi BMK. Firman Tuhan bilang gini, jadi usahakanlah dahulu supaya Allah memerintah atas hidupmu dan lakukan kehendaknya. Ini bicara apa? Simple thing. Taat. Selalu usahakan apapun keadaan kita, apapun permasalahan kita. Saya minta musik bisa main pelan aja. Usahakan. Artinya begini, aduh Pak, gak sesuai keadaan hidup saya. Kalau saya melakukan firman Tuhan. Tapi firman Tuhan bilang ini, usahakan melakukan kehendak Allah. Usahakan, Tuhan itu memerintah. Arti kata memerintah, dia menjadi tuan, kita menjadi hamba. Dan kita melakukan kehendak Tuhan dengan ketaatan. Itu artinya saudara, memerintah dalam hidup kita. Usahakan. Sekalipun itu gak masuk akal. Usahakan taat. Sekalipun itu gak sesuai dengan perencanaan. Usahakan, kata firman Tuhan. Sebab janji Tuhan gini. Maka semua yang lain akan diberikan Allah kepadamu. Dalam versi aslinya, sebab semua akan ditambahkan kepadamu. Jadi pertanyaan, saya waktu baca ini pertanyaan, yang lain itu apa? Yang Tuhan tambahkan itu apa? Ini di ayat 34 saudara, ternyata jawabannya. Sebab ini yang akan ditambahkan kepadamu, firman Tuhan bilang, oleh sebab itu jangan khawatir tentang hari esok. Artinya begini, waktu kita taat, sekalipun itu gak sesuai dengan keadaan kita, sesuatu yang kita khawatirkan tentang hari esok, tapi waktu kita taat, kata firman, maka yang kamu khawatirkan tidak akan terjadi. Justru Tuhan akan limpahkan, Tuhan akan tambahkan, Tuhan akan berikan, bahkan melampaui, jauh melampaui dari apa yang kita pernah bayangkan, pikirkan, bahkan doakan. Kata Tuhan. Mungkin hari ini Tuhan bilang, tabur. Sekian. Kita khawatir. Yang sekarang aja udah ngepas Tuhan. Bagaimana dengan hari esok? Tapi waktu kita taat. Ayat 34 adalah janji Tuhan. Apa yang kamu tabur dengan ketaatan, aku akan limpahkan. Mungkin hari ini Tuhan sedang minta. Lepaskan pengampunan. Tapi bagi kita, kalau saya lepaskan pengampunan, gak pantas dia Tuhan. Apa yang terjadi dengan hari esok? Saya akan lebih celaka kalau saya mengampuni. Tapi Tuhan bilang, jangan khawatir akan hari esok. Sebab apa yang kamu khawatirkan, kalau kamu hidup di dalam ketaatan, aku akan limpahkan. Beberapa waktu yang lalu, Tuhan ajar saya untuk saya ini mulai menabur, saudara. Di masa pandemi. Tuhan bilang, tabur, beri buat orang tuamu. Saya tahu orang tua saya ini pengusaha juga, saudara ya. Mereka meskipun sudah tua, mereka masih buka usaha, buka toko dan segala macam. Saya tahu mereka nggak kekurangan. Dan setiap kali saya tanya mereka, oh cukup kok, cukup.
Tapi hari itu entah mengapa Tuhan bilang, tabur. Jujur hari itu saya berbantah. Saya bilang Tuhan gak cukup. Karena saya khawatir kalau ini nanti saya tabur bagaimana ke depan. Karena hari itu saya masih punya tanggungan di bank. Dan saya tetap harus selesaikan. Saya masih punya tanggungan yang lain. Saya masih harus menyelesaikan sebuah proyek. Yang kalau menurut ukuran sebenarnya hari itu gak cukup dengan simpanan saya. Saya mulai taat, saudara. Waktu saya baca firman ini, saya bilang Tuhan beri saya kesanggupan untuk hidup taat. Sekalipun saya gak melihat hari depan. Tapi saya percaya, saya mulai kirim uang, saudara. Dan apa yang terjadi? Saya melihat pemeliharaan Tuhan. Singkat cerita, apa yang saya khawatirkan tentang hari depan tidak terjadi. Bahkan Tuhan limpahkan apa yang saya lakukan dalam ketaatan. Beberapa waktu yang lalu, ya, saya lupa, saudara. Ya sebenarnya antara lupa dan sedikit sengaja. Karena beberapa waktu yang lalu tiba-tiba ada tagihan-tagihan dalam proyek saya ini begitu besar, saudara ya. Dan saya harus mengeluarkan banyak, termasuk dari tabungan kami, saudara, untuk nutupi ya tanggungan. Saya pikir kalau dihitung sebenarnya nggak cukup. Dan saya pikir hari itu, saya pikir gini, bulan ini saya coba, saya nggak ngasih lah, nggak kirim uang. Saya tahu orang tua saya sebenarnya juga nggak minta, mereka juga nggak kurang, saudara. Tapi Tuhan mulai ajarkan ketaatan. Karena saya tunda dengan pola pikir saya, kekhawatiran saya, dengan alasan kekhawatiran, saya akhirnya lupa, saudara. Hari per hari ganti hari saya lupa. Dan tiba-tiba saya melihat sepertinya loh. Kemarin rasanya seperti surga terbuka. Saya nggak ukur dengan uang, saudara ya. Ini bukan tentang uang. Yang kemarin itu urusan bisa gampang lancar, bisa enak dan segala macam. Loh, ini tiba-tiba semua urusan bisa macet semua. Dan tiba-tiba semua sepertinya semua lalat itu mendekat, saudara. Ganggu dalam kehidupan. Yang mulai dari kesehatan, mulai dari kerusakan ini, hal itu. Dan saya bertobat. Saya bilang kenapa Tuhan? Dan Tuhan mulai ingatkan tentang sebuah obedience yang Tuhan mau hari itu untuk saya lakukan. Saya bukan gak taat, saya cuma menunda ketaatan saya, saudara. Dan saya mengalami yang namanya surga tertutup, sepertinya surga tertutup. Roh Kudus mengingatkan, hari itu masih kurang, masih, saudara. Masih butuh gak? Masih khawatir, masih, saudara. Tapi dengan ketaatan, saya mau belajar taat, saya kirim. Yang menjadi komitmen saya hari itu. Saya kirim, saya percaya gini, Tuhan, aku cuma lakukan apa yang Tuhan mau. Karena kita masuk dalam tema perkenanan, saya selalu berdoa gini, bawa saya ini Tuhan, pelihara aku Tuhan, supaya aku ini bisa dihidup dalam perkenanan-Mu senantiasa. Hari itu Tuhan ingatkan kelalaian saya, penundaan saya. Dan Tuhan beri kesanggupan untuk saya hidup dalam ketaatan. Dan saya melihat, gak lama saudara, setelah saya kirim, saya transfer. Tiba-tiba itu semua urusan yang seolah-olah kemarin ini sepertinya tertutup. Sepertinya urusan ini gak ada jalan keluar. Saya berpikir, jujur saya stres. Ini Tuhan, kalau enggak Tuhan tolong ini bisa bubar ini ya. Tiba-tiba perizinan ini macet. Tiba-tiba ada ancaman ini macet. Sepertinya enggak ada orang bisa tolong. Tapi hari itu tiba-tiba sepertinya langit terbuka. Waktu saya cuma belajar satu hal. Hidup di dalam ketaatan. Ya, hidup dalam ketaatan itu enggak gampang, saudara. Tapi saya percaya Tuhan telah memberi setiap kita kekuatan, kesanggupan. Dan Tuhan bilang kepada Yosua, jangan nyimpang kanan ke kiri.
aku akan berjalan bersamamu. Memberikan kamu kekuatan untuk kamu hidup dalam berkat dan keberhasilan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita berdoa untuk firman dan kita akan mempersiapkan perjamuan kudus kita pagi hari ini. Tuhan, terima kasih buat firman yang kami terima pagi hari ini. Supaya setiap kali kami mendengar firman-Mu, kami bukan sekedar percaya, tapi bawa setiap kami Tuhan masuk di dalam ketaatan-Mu Tuhan. Untuk kami ini masuk hidup, terus mengerti akan kehendak Tuhan. Dan kami memiliki kesanggupan melakukan firman-Mu dengan sempurna. Dan sama seperti Engkau telah mati di atas kayu salib. Hari itu Engkau bisa menolak untuk berkorban, untuk mati buat kami. Tapi karena ketaatan-Mu Tuhan, karena kematian-Mu di atas kayu salib, kami semua memperoleh kehidupan yang baru. Diampuni, diselamatkan, dipulihkan, bahkan diberkati. Terima kasih buat ketaatan yang Kau lakukan di atas kayu salib. Dan biarlah kami melihat bahwa surga akan selalu terbuka kepada setiap orang-orang yang taat kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Katakan bukan dengan barang yang fana. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku. Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbanan-Mu, Ku telah mati dan tinggalkan. Kami membawa setiap kehidupan kami Tuhan. Cara hidupku yang lama. Kau telah menebus setiap kami Tuhan. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Saya minta string aja yang main. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Kita mengucap syukur buat setiap apa yang Tuhan perbuat dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena ketaatan-Mu di atas kayu salib. Engkau menyerahkan diri-Mu Tuhan. Engkau mati buat kami Tuhan. Engkau memecahkan setiap daging-Mu Tuhan.
supaya setiap kami ini memperoleh bagian dalam kerajaan surga. Biarlah tubuh-Mu yang kami nikmati ini Tuhan menaklukkan segala kedagingan kami. Sehingga setiap kami memperoleh kesanggupan untuk hidup taat dan setia kepada Tuhan. Kami mengucap syukur buat setiap tubuh Kristus yang telah kami terima pagi hari ini. Bukankah roti yang kita angkat ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan di dalam nama Yesus. Kita angkat cawan di tangan kanan kita sambil kita mengucap syukur. Katakan terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat darah-Mu. Buat darah yang mahal. Yang melebihi emas, perak dan permata. Engkau telah mati buat kami Tuhan. Menggantikan setiap dosa kami, kutuk kami, kesalahan kami Tuhan. Dan Kau gantikan dengan segala berkat yang berlimpah dalam setiap kami. Kami membawa setiap kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih buat darah-Mu yang mahal. Bukan kacauan yang kita angkat, yang di atasnya kita mengucap syukur. Ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Amin. Mari kita minum di dalam nama Yesus. Kita naikkan ucapan syukur penyembahan kita. Oh terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Buat darah-Mu. Buat kasih setia-Mu. Oh Kau baik. Kau baik Tuhan. Kau terima setiap kami. Kau hadir di dalam hidup kami. Kau tinggal di dalam hidupku. Tuhan ku tinggal di dalam-Mu. Oleh tubuh dan darah-Mu. Korban-Mu yang sempurna. Tubuh dan darah-Mu yang memberikan. Oh pulihkan, pulihkan, pulihkan. Terima kasih Tuhan buat tubuh dan darah-Mu yang kami terima pagi hari ini. Biarlah setiap kami hidup dalam perkenan-Mu Tuhan. Setiap kami memiliki hati yang taat, hati yang mengasihi Tuhan, hati yang percaya dan setia kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menerima segala berkat-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, kita akan dengar pengumuman dan kita akan persiapkan persembahan kita pagi hari ini. Shalom jemaat Tuhan, inilah beberapa informasi warta gereja untuk minggu ini. Pelayanan baptis spesial Natal akan dilaksanakan pada tanggal 25 Desember 2021. Bagi jemaat yang akan baptis bisa menghubungi admin gereja. Ibadah tatap muka Sekolah Minggu Pahlawan Kuat akan dilaksanakan minggu depan pada pukul 10 pagi. Ibadah tatap muka FOG akan dilaksanakan hari Minggu ini pada pukul 10 pagi. Mari para pria, hadirlah Natal Kopi yang akan dilaksanakan pada hari Senin 13 Desember 2021 pukul 6 sore bertempat di The Garden Cafe and Resto yang akan dilayani Evangelis Rudi Sugiharto. Segera daftarkan diri Anda ke admin gereja. Jadwal doa dalam sepekan Gereja Betani Blora. Doa malam lawatan setiap hari Jumat pukul 7 malam. Doa misi setiap hari Sabtu pukul 8 pagi. Persembahan dan perpuluhan dapat dikirim ke rekening kas gereja di BCA nomor 196 977 7779 atas nama GBI Betani Blora. Bagi jemaat yang diberkati dengan program yang ada di channel YouTube Betani Blora, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Demikian warta Gereja Betani dalam sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Iya, shalom, saya Devi Basdir. Saya mau mengundang seluruh wanita Betani yang ada di Blora untuk kita bisa sama-sama merayakan ibadah Natal bersama pada tanggal 8 Desember dengan tema penyembah yang benar.
hadir saudara untuk sama-sama kita boleh mengalami lautan Tuhan, sebab ini adalah satu momen yang luar biasa, kita boleh merayakan Natal bersama. Jadilah wanita hebat, wanita kuat. Saya tunggu saudara di Belora pada tanggal 8 Desember. Tuhan memberkati. Pendaftaran di Burus saudara ya, saudara kalau mau datang bisa kontak. You're invited at someone's birthday party. Someone who really loves us the most. Someone who is very special for us. He has fire in his soul and grace in his heart. A savior. A lover. of December 2021, 4 p.m. at Main Hall, Gera Betani, Blora. Don't forget to come! Ayo adik-adik, ajak teman yang banyak ya. Ingat, Pesta Anak 11 Desember 2021 jam 4 sore. Untuk pendaftaran acara, dapat menghubungi Kak Lucy melalui WhatsApp di nomor 0812 2505 3125. Ya, saudara, kita sudah masuki suasana Natal, saudara ya. Karena itu perlu diperhatikan, mulai minggu ke depan ini akan ada banyak ibadah Natal, saudara ya. Acara-acara Natal, silakan Bapak Ibu Saudara bisa hadir. Natal WBI akan dimulai hari Rebo besok ini, ya jam 5 sore di tempat ini. Saudara nanti bisa daftar di Mbak Rus. Nah, nanti Sabtunya adalah Natal untuk anak-anak kita, saudara ya. Jangan lupa, Sabtunya Natal untuk anak-anak. Nah, masih ada lagi hari Seninnya tanggal 11 ya, itu Natal buat kaum pria ya, yang pria, bapak-bapak, pria-pria. Pria-pria ini artinya saudara yang belum menikah sekalipun masih bujang, jomblo, masih youth gitu ya, dewasa muda, profesional muda, saudara semua diundang bisa hadir di Natal Kopi komunitas pria. Nah, undangan yang di pria ini terbatas. Kemarin dibatasi tempatnya karena tempatnya juga enggak di gereja, tapi ada di Garden Resto saudara ya, di Tunjungan tempatnya Pak Edi. Karena itu nanti saudara perlu mendaftarkan, segera mendaftarkan. Sebab tempatnya juga terbatas saudara ya. Dan nanti kalau saudara masalah transport, nanti akan kita atur di dalam pendaftaran hari Senin itu ya pas Natal Kopi. Saudara nanti bisa ngetem atau ngepost di gereja dan nanti akan ada shuttle busnya antar jemput yang akan ngantar dari tempat ini ke Tunjungan. Atau saudara bisa ikut rekan teman-teman yang lain saudara ya. Karena itu pendaftaran sudah dibuka mulai hari ini. Yang kopi bisa daftar di Pak Ade ya. Oke Pak Ade, yang sekolah minggu daftarnya di Bulusi. Yang WBI besok karena tempatnya juga terbatas karena cabang-cabang yang lain juga diundang saudara ya. Karena itu cepetan segera mendaftar di Mbak Rus ya. Mungkin itu aja pengumuman yang bisa saya sampaikan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Mari kita mau bangkit berdiri. Ku puji Kau selama-lamanya, segenap hatiku, segenap kuatku, segenap hidupku, ku serahkan padamu. Jadilah sesuai kehendak-Mu, katakan ku puji. Oh, ku puji. Mari kita boleh mengangkat tangan kita buat Dia. Puji Dia selamanya. Segenap hatiku, segenap hatiku, segenap kuatku, segenap hidupku, ku serahkan
kami sungguh bersyukur, kami masih diberi kesempatan untuk kami ini bisa beribadah dan datang dalam rumah Tuhan. Kami sungguh mengalami sesuatu yang luar biasa hari ini. Dan biarlah firman-Mu, Roh-Mu tinggal di dalam setiap kami, mengubah hidup kami. Supaya semakin hari semakin kami ini bertumbuh dalam Tuhan. Dan kami mengenal siapa Tuhan yang kami sembah, mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Dan kami membawa segala persembahan, benih persepuluhan, taburan-taburan kami di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa semua yang kami miliki asalnya daripada-Mu Tuhan. Karena itu kami mau menabur dengan kerelaan. Kami mau menabur karena kami percaya Tuhan akan terus memelihara setiap kami. Dan kami tidak akan pernah kekurangan Tuhan waktu kami menabur Tuhan. Berkati setiap taburan yang anak-anak-Mu bawa. Berkati setiap persepuluhan Tuhan. Tanda ketaatan mereka Tuhan akan pemeliharaan-Mu. Biarlah Tuhan melipat kali gandakan setiap apa yang anak-anak-Mu tabur di dalam ketaatan. Kami juga berdoa Tuhan buat Ibu Gembala yang hari ini sedang mengalami kelemahan tubuh. Tapi kami percaya tangan-Mu tidak terbatas. Engkaulah Tuhan penyembuh. Engkaulah Tuhan yang menyembuhkan. Bahwa segala sakit penyakit apapun nama penyakit harus tunduk di dalam nama Yesus. Dan kami bersepakat bersama pagi hari ini. Kesembuhan mengalir, kesembuhan mengalir, pemulihan mengalir di dalam nama Yesus. Dan hamba-Mu ini Tuhan akan sehat segera kembali pulang dan akan melayani. Pakai tangan dokter, obat-obatan, semua perawat rumah sakit yang Tuhan sudah sediakan untuk melayani hamba-Mu ini Tuhan. Kami percaya mujizat-Mu masih terjadi. Surga terbuka bagi orang-orang yang mengasihi-Mu Tuhan. Terima kasih, Kau berkati setiap kami Tuhan di tempat ini. Kami akan pulang dari tempat ini, sama-sama kita angkat tangan kita. Kita menyerahkan setiap kehidupan kita. Berikan kami hati yang baru, hati yang taat. Roh yang lemah lembut Tuhan, yang teachable, yang bisa diajar. Apapun yang Tuhan mau katakan dalam setiap kami. Biarlah setiap firman-Mu Tuhan tidak ada yang terbuang. Biarlah setiap firman-Mu Tuhan tidak ada yang terlewat dalam setiap kami. Dan kami akan menjadi generasi-generasi yang melakukan kehendak Tuhan di dalam tahun-tahun kehidupan kami di generasi ini Tuhan. Berkati bangkitkan gereja-Mu, urapi gereja-Mu lebih lagi Tuhan. Bawa kami lebih tinggi lagi Tuhan. Bawa kami hidup lebih mengasihi-Mu. Kami lebih berkobar-kobar Tuhan akan Engkau Tuhan. Dan yang terlebih Tuhan, kami terus jatuh cinta kepada Tuhan. Karena Tuhan telah mengasihi kami. Pulanglah dengan damai sejahtera, pulanglah dengan sukacita, pulanglah dengan segala berkat rohani, berkat jasmani. Apa yang tidak pernah kita bayangkan, pikirkan, bahkan dalam doa-doa kita. Tapi Tuhan telah menyediakan jauh melebihi semuanya itu. Semua yang percaya telah menerima berkat Tuhan. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya katakan amin, amin, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Generasi pembawa api lawakan atas negeri ini. Kita menegakkan kerajaan-Nya, Yesus Sang Raja atas Indonesia. Generasi pembawa api